Hai guys, kali ini tuh aku mau cerita tentang penipuan. Saat ini tuh kan lagi marak-maraknya banget ya penipuan lewat telepon. Yang ngaku-ngaku saudara kita lagi kena tilang lah, lagi di kantor polisi lah, atau lagi kecelakaan gitu ya. Padahal itu jelas-jelas banget mereka itu nipu. Niatnya modusnya itu supaya kita tuh transfer uang. Bagi orang-orang yang seperti kita gitu ya, berpikir untuk transfer tidak akan mudah tertipu. Tapi bagi orang-orang yang mudah percaya akan mudah sekali tertipu untuk transfer uang. Sudah banyak sekali korbannya. Ini baru banget kejadian kemarin, saudara saya anaknya telepon, "Ibu tolong bapak saya ada yang telepon, sepertinya ditelepon oleh seorang penipu," katanya. Dia mengatakan bahwa saudara saya yang di Jawa itu kecelakaan dan sekarang lagi ditahan di Polres gitu. Kemudian bapaknya tuh pergi, mungkin mau ke ATM ya untuk transfer. Nah, si anaknya ini tuh nelpon saya, minta tolong supaya saya telepon bapaknya, supaya ngasih tahu bahwa itu tuh telepon penipu, bahwa saudara saya yang di Jawa itu baik-baik aja, di rumahnya ada dengan anak istrinya gitu. Eee, tapi saya telepon itu tidak aktif dan akhirnya saya bilang ke anaknya, "Kejar bapak kamu terus bawa ke rumah saya," gitu. Singkat cerita, dikejar mungkin sama anaknya dan kemudian anaknya telepon lagi, "Bu, ini bapak saya sudah ada." Saya disuruh bicara di telepon, akhirnya saya telepon. Kita bicara dan yang intinya membahas bahwa saudara saya baik-baik saja gitu dan si bapak ini tuh bilang, "Bener tidak baik-baik saja, tolong ditelepon soalnya dia katanya ditahan di kantor polisi, kalau tidak ditebus nanti dipukulin dan lain sebagainya." Ya, saya tidak tahu persis ancamannya seperti apa, yang jelas itu penipu. Saya mencoba meyakinkan si bapak ini bahwa itu tuh penipuan, dan akhirnya saya kira beliau percaya ya. Udah selesai telepon, saya telepon saudara saya yang di Jawa, saya kasih tahu ceritanya, eee, saudara saya kaget dong gitu. Tapi, mhm, selang berapa tidak lama dari situ tuh saya baca, WA bahwa si anak yang tadi tuh bilang, "Bu, bapak saya masih diteleponin sama penipu itu yang tadi." Jadi si bapak ini tuh masih kena hipnotis karena dia menganggap saya berbohong mungkin ya, atau apalah entah gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke saudara saya, "Mas, tolong telepon video call saja, bilang bahwa kamu baik-baik aja," gitu. Akhirnya diteleponlah sama saudara saya video call gitu, baru si bapak ini tuh, percaya dan saudara saya yang dari Jawa itu telepon saya kasihan banget gitu, si bapaknya nangis, mengira saya, kecelakaan dan ditahan di kantor polisi dan lain sebagainya ya. Aneh, banyak banget gitu ya penipuan zaman sekarang ini gitu, ingin mendapatkan uang dengan mudah dan ini tuh seperti komplotan besar gitu ya, entah nih di mana gitu, apa namanya, komplotan ini tuh tinggalnya gitu, banyak banget setiap hari, banyak banget yang jadi korbannya. Apa namanya, temen ngajar saya, dia udah kena tipu sekitar 6 juta sama modusnya. Saudaranya kecelakaan, disuruh transfer 7 juta. Jadi pertama transfer tuh 2 juta, transfer lagi 2 juta, transfer lagi 2 juta, yang ketiga kalinya dia mau transfer udah gak bisa, dia minta tolong ke temennya. Dan temennya bilang, "Hati-hati loh, ini penipuan," gitu. Dikasih tahu dan akhirnya dia sadar, tapi dia udah hilang uang 6 juta gitu. Terus, baru-baru juga kemarin, ibu saya, dia dapat telepon, ngaku-ngaku saudaranya kena tilang, modusnya sama minta ditransfer uang 500 ribu. Tapi untungnya ibu saya udah sering saya kasih tahu bahwa sekarang tuh banyak banget penipuan gitu ya, jangan percaya dengan hal yang begitu. Nih saya mau kasih tahu seperti apa sih, kronologinya gitu awal-awalnya kok bisa orang, apa namanya, langsung percaya. Jadi si penelpon ini tuh akan bilang, eee, "Halo," gitu, "apa kabar? Lagi ngapain nih?" Gitu. "Oh iya, baik, kita lagi ini santai," atau apa, atau pulang kerja nanti dia bilang, basa-basi lah ya gitu. Terus ketika ditanya, "Halo, ini siapa?" Dia akan jawabnya begini, "Masa sih nggak kenal? Ih, kamu kok nomor saya nggak di-save?" Gitu. "Ih, saya nggak inget kamu siapa," gitu, "saya nggak kenal," misalnya. "Ah, masa sih inget-inget coba, masa nggak hafal sama saya dari suara saya?" Dia tuh akan memancing kita untuk menyebutkan satu nama yang kalau kita nyebutin nama misalnya, "Kamu Intan bukan?" Dia akan jawab, "Oh iya saya Intan," atau "Kamu Dedi bukan?" Dia akan langsung jawab, "Iya saya Dedi, oh gimana kabarnya bla bla bla." Padahal dia itu nipu dan biasanya
bisa satu kali telepon dia langsung nipu gitu, atau dia pura-pura nelpon dulu supaya nomornya di-save, besok atau seminggu kemudiannya dia telepon lagi dan dia akan bilang, "Saya lagi di kantor polisi nih, kena tilang, harus bayar atau gimana, minta tolong bayarin nanti sama saya diganti uangnya," gitu. Banyak lah ya modusnya gitu, atau ini saudara Bapak dengan nama ini nih, dia kecelakaan di sini, harus tindakan, harus segera masuk uang. Seperti itu modusnya, banyak banget. Pokoknya hati-hati ya. Kasih tahu teman saudara kalian kalau ada nomor yang tidak dikenal nelpon, lebih baik jangan diangkat. Kalaupun diangkat harus waspada. Kalau disuruh transfer uang jangan mau ya. Pokoknya kalau ada yang bilang saudara kita kecelakaan lah atau apa ini dan itu, telepon dulu saudara kitanya ya. Telepon. Kalau misalnya nomor saudara kita tidak aktif, telepon ke nomor saudaranya yang lain gitu. Tanyakan, benar tidak ini kecelakaan, benar tidak ini di kantor polisi gitu. Jadi jangan langsung percaya-percaya aja. Kita itu harus klarifikasi dulu gitu. Jangan langsung percaya aja sama penipu-penipu ini. Gemes saya ya. Pokoknya hati-hati ya buat teman-teman di luar sana. Hati-hati sama penipu-penipu ini. Jangan mau terima telepon dari orang-orang yang nomornya tidak dikenal ya. Itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalnya bermanfaat silakan di share ya, share ke banyak orang biar mereka lebih hati-hati bahwa zaman sekarang itu banyak banget penipuan dengan modus-modus tilang lah, kecelakaan lah, ngaku-ngaku saudara lah. Itu bohong, saudara-saudara, bohong. Hati-hati pokoknya.